hadir? Nampak sini? Semua. Alhamdulillah, semuanya ada semua. Berarti pada sehat semua ya dan pada semangat untuk mengikuti materi hari ini. Sebelum Ibu memulai materi, ada yang tahu Ibu memegang apa ini? Oke, dari kalian adakah yang ingin membantu Ibu untuk maju ke depan? 2 orang untuk melakukan demonstrasi. Oke, Indri dan dia dipersilakan maju. Oke, di sini terdapat 2 teman kita, di mana Indri, di mana dia memegang balon untuk digosokkan ke rambut Indri, dan kita melihat fenomena yang terjadi. Iya, dia coba digosokkan. Apa yang terjadi? Oke, benar. Rambut Indri itu jadi berdiri. Oke, silakan duduk. Terima kasih ya. Nah, dari fenomena tadi, ada yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Listrik statis. Oke, benar sekali. Hari ini kita akan belajar listrik statis. Di mana ada tujuan pembelajarannya? Ada 3. Yang pertama, menjelaskan konsep muatan listrik dan interaksinya. Yang kedua, menjelaskan perpindahan elektron akibat gesekan. Yang ketiga, menerapkan konsep listrik statis pada percobaan dan simulasi. Nih, yang pertama, listrik statis. Apa itu listrik statis? Yaitu suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap, disebut dengan statis. Nah, listrik statis tersebut mempunyai 2 kesamaan. Yang pertama adalah gaya volume sama kuat medan listrik. Nah, gaya volume sendiri itu bisa dilihat ya anak-anak. Ada F sama dengan K dikali Q 1 atau dikali Q2 per R kuadrat, atau sama dengan Q dikali E. Nah, sedangkan kuat medan listrik sendiri itu bisa dilihat E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, atau sama dengan F per Q. Nah, pasti kalian bingung, K ini apa, Q ini apa, R itu apa. Nah, ini bisa dilihat keterangannya. Q itu merupakan muatan sumber, di mana muatan sumber dari muatan pertama dan muatan kedua. Yang kedua, Q kecil, itu muatan uji. Yang ketiga ada R, di mana jarak antar muatan. Nah, yang keempat ada K, di mana ada konstanta. Itu 8,99 dikali 10,9 meter kuadrat per volume kuadrat. Nah, yang terakhir ada C, itu kapasitor. Nah, kalian lihat ya, di sini ada 8,99, itu bisa dibulatin jadi 9 dikali 10,9 aja ya anak-anak. Selanjutnya ada contoh listrik statis. Yang pertama kita bisa lihat ke fenomena tersebut yang digosokkan ke rambut Indri tadi ya. Yang pertama, balon digosokkan ke rambut. Balon menjadi bermuatan negatif sehingga rambut bermuatan positif. Nah, balon dapat menarik kertas kecil atau menempel di dinding. Yang kedua, rambut berdiri saat disisir. Nah, terjadi gesekan antara sisir dan rambut. Nah, rambut memiliki muatan sejenis, akibatnya rambut itu saling tolong menolak dan berdiri. Yang ketiga, terakhir, penggaris plastik menarik potongan kertas. Siapa di sini pernah mencoba praktik ini? Ya. Sudah semua ya. Nah, sehingga penggaris ini kalau digosokkan ke kain atau menjadi bermuatan listrik dan dapat menarik jaringan. Nah, selanjutnya kita akan praktikum. Ibu akan membagikan 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, masing-masing kelompok itu akan Ibu bagikan LKPD dan nanti akan dipaparkan ke depan ya. Nih, masing-masing kelompok silakan berdiri dan membentuk kelompoknya. Kelompok 1 di sini ya, Sela. Kelompok 2 kondusif ya. Yang lainnya benar sih aja belak. Kondusif ya anak-anak. Oke, kelompok 3 terlalu banyak mungkin bisa ke kelompok 2 ke kelompok 1 ya. Harus dibuatin dan bangga, nggak boleh kayak gitu. Kelompok F kan dikit sih. Banyak. Semuanya diam ya. Nanti
Dari masing-masing kelompok ini akan maju ke depan untuk melakukan praktikum. Boleh kelompok satu duluan untuk maju ke depan. Nah, bisa dilihat ya anak-anak, dari kelompok lain juga bisa dilihat terdapat ada baju paintball dan ada balon. Coba kalau didekatkan, apa yang ditarik? Ditarik balon itu? Oke, kalau kita dekatkan ke dinding, apa yang akan terjadi? Oke, kelompok satu bisa duduk dan meneruskan hasil praktikumnya ya. Kelompok dua, ya Bu. Maju. Dua. Gimana ya? Didekatkan ya. Nah, apa yang terjadi? Elektron berpindah. Ada di balik bisa dicatat. Ya, boleh. Silakan duduk ya, Zahwa. Zahwa jangan di sini, Zahwa. Di situ. Tiga boleh. Mau pakai satu balon atau dua balon? Satu aja boleh. Kami satu. Oke. Iya benar sekali. Elektronnya benar sekali. Silakan duduk. Oke. Selanjutnya itu kalian kasih waktu diskusi selama 2 menit ya. Nih, selanjutnya sembari kita menjawab diskusi, ibu akan ada game di sini. Gimana? Dengarkan ibu dulu ya. Ya Bu. Masing-masing kelompok itu kalau nilainya paling besar di kelompok itu ibu akan diadakan UAS. Kelompok satu boleh maju duluan. Untuk mencapai daratan mendapatkan kelompok satu mendapatkan nilai. Oke, kelompok dua juga. Oke, Arifin duduk ya. Ih, gak pakai web. Satu kondusif ya. Kita lihat temennya.
Belajar. Sama soal ini. Iya, Ibu. Mereka lupa loh. Nggak asik. Dengan CM. Industri listrik. Ayo Bapak Ibu waktunya ya. Ayo karena jawab karena ini Yang paling Bu. B B C. Oke, kelompok lain kelompok Yusuf ya. Ibu dan Ibu soalnya sama, Bu. Soalnya cocok banget. Ibu kodenya jelek. Ibu, ayo. Modalnya lantas, Bu. Kelompok lain Pak Yusuf ya. Apa itu kelompok lain ya? Mau bola yang ada. Ayo kelompok 3. Ibu kalau saya, Ibu. Ayo bentar lagi. Dinamis. Ayo kodoknya Bisik banget, Ci. lagunya. Mana udah? Ayo. Sekarang Ibu ingin masing-masing kelompok untuk presentasi ke depan untuk menjelaskan atau praktikum tadi ya. Nanti hasil pengumuman yang tadi Ibu akan diskusikan di akhir pembelajaran. Oke. Kelompok 1, ayo sini. Ke depan. Iya. Ayo jelasin. Semuanya jelek. Iya semuanya. Yeay. Hasil analisis dari kelompok 1 adalah Ella jangan ketawa ya. Nah, uang. apa yang terjadi saat balon didekatkan ke kertas. Balon dapat menarik kertas kecil sehingga kertas bergerak mendekati dan menempel pada balon. Oke selanjutnya. Selanjutnya nomor 2, mengapa balon dapat menarik kertas kecil? Karena setelah digosok, balon menjadi bermuatan listrik sehingga dapat menarik benda netral seperti kertas melalui gaya listrik. Baik. Ketiga. Ketiga. Apa yang terjadi pada elektron saat balon dibentuk rambut? Elektron pindah dari rambut ke balon sehingga balon menjadi bermuatan negatif dan rambut menjadi bermuatan positif. Baik yang terakhir. Terakhir berdasarkan dari simulasi tadi menggunakan generasi muatan listrik. Jadi muatan jenis tambahin aja buat. Ayo. Jadi Ayo. muatan di sini saling tolak menolak Bu, sedangkan muatan berbeda itu saling tarik menarik. Terima kasih tepuk tangan kepada kelompok 2 dan kelompok 3 Ibu tiadakan bosnya dan minyak maju. Berakhirnya sudah materi kita hari ini. Adakah yang dari kalian yang ingin menyimpulkan materi hari ini? Pada saya ke depan. Baiklah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah di mana listrik statis ini terjadi karena perpindahan elektron akibat gesekan. Benda yang bermuatan dapat menarik atau menolak benda lain. Gaya listrik ini dapat dipengaruhi oleh pusat muatan dan jarak antar bendanya.
Oke, tepuk tangan kepada semua saya. Jadi ini menambahkan ya, dari kesimpulan hari ini itu listrik statis terjadi karena perpindahan elektron yang menyebabkan ketidakseimbangan muatan. Muatan listrik dapat saling tarik menarik atau tolak menolak dan pusat gaya dipengaruhi oleh jarak fenomena ini dapat diamati oleh kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah. Berakhirnya sudah materi pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.